bahwa penggunaan narkoba itu dia masuknya adalah ke gangguan mental dan perilaku akibat penyalahgunaan zat. Ya, jadi secara medis dia itu masuknya ke dalam kelompok diagnosis gangguan kejiwaan. Nah, gangguan kejiwaan. Apakah berarti sama dengan orang-orang yang gembel itu yang di pinggir jalan gini gitu ya, yang suka ngomong sendiri gitu ya? Ada gejala-gejala yang bisa ditampilkan itu hampir mirip dengan orang yang memang mengalami gangguan kejiwaan. Halo Sobat Justisia, selamat datang di episode kedua dari podcast Narkotalk. Nah, pada hari ini kita akan membahas restoratif justice, tepatnya untuk penerapannya pada kasus penyalahgunaan narkotika. Nah, kira-kira bahasannya seperti apa? Yuk disimak yuk. Let's go. Saya mau nanya lebih general lagi untuk penanganan kasusnya sendiri. Jadi untuk misalnya juga pengedar dan penimbun misalnya. Nah, itu kan kita belakangan ini mulai digandrungi juga mungkin sama sobat sisi yang lain udah sering dengar tentang restoratif justice gitu. Nah, ini udah lumayan sering digunakan di sistem peradilan kita di Indonesia. Nah, apakah di kasus-kasus penyalahgunaan narkoba ini juga diterapkan gitu ya restoratif justice? Kalaupun diterapkan itu kira-kira seperti apa gitu? Ya mungkin ini gampangnya gini aja deh. Kalau mungkin keluarga atau tetangga ya yang kita lihat ada yang ketangkep gitu ya, gara-gara make, ini kira-kira bakalan dipenjara atau bisa direhab nggak ya gitu kan ya, intinya gitu kan ya pertanyaannya ya gitu. Nah jadi sebetulnya ini ada ketentuannya ya Sobat Justisia ya, ada ketentuannya. Kalau kita lihat apakah pengguna itu kok itu ada yang direhab, kok itu ada yang ditangkap gitu, bedanya apa gitu ya. Nah kalau pengguna, penyalahguna, korban penyalahgunaan atau pecandu itu dia punya hak untuk memperoleh layanan rehabilitasi dari negara ya, sesuai dengan yang tercantum di dalam undang-undang ya gitu. Tapi di dalam undang-undang itu juga ada ya di pasal 112, 114 ya di dalam situ bahwa kalau misalnya kalian nih yang ketangkep, misalnya ada keluarga atau teman terlibat dalam penjualan, nah ikut ngejualin, ikut ngirimin, mengedarkan ya itu berarti sudah masuk ke dalam jaringan peredaran narkoba. Nah yang seperti itu tidak bisa direhabilitasi ya teman-teman. Yang kayak gitu memang harus diproses secara hukum pidana gitu ya. Jadi yang bisa direhab itu adalah yang memang penyalahguna narkotika, yang jelas-jelas teridentifikasi sebagai penyalahguna narkotika. Nah di kita ini ada namanya layanan asesmen terpadu yang dilaksanakan oleh tim asesmen terpadu. Kalau biasa disingkatnya itu adalah TAT. Nah, tim asesmen terpadu itu isinya ada 2 tim. Tim hukum sama tim medis. Ya, tim medis itu isinya ada dokter sama psikolog, ya. Tim hukumnya itu ada penyidik dari BNN, penyidik dari Polri dan jaksa. Gitu. Jadi, untuk satu orang individu ya tersangka penyalahguna itu akan diperiksa oleh semua petugas yang tadi saya sebutkan gitu ya. Nah yang kayak gimana sih yang bisa direhab gitu ya, tentu yang tadi ya yang tidak terlibat jaringan narkoba, artinya dia memang betul sebagai penyalahguna. Nah penyalahguna yang seperti apa sih yang bisa direhab? Kita lihat dulu ada ketentuan barang buktinya di surat edaran Mahkamah Agung. Di situ ada batas jumlahnya ya, maksimal barang buktinya segimana. Misalnya dia pada saat ditangkap urinnya positif, pas dicek gitu ya sama penyidik, tapi barang buktinya nggak ada, sabunnya nggak ada. Nah terindikasi itu sudah dipakai gitu, maka dia dimungkinkan untuk bisa memperoleh layanan asesmen dari tim asesmen terpadu. Nanti dicek lagi kan itu sama dokternya, sama psikolog, jaksa, semuanya betul-betul dipastikan ini betul tidak terlibat jaringan atau sebenarnya terlibat gitu, meskipun barang buktinya habis gitu loh gitu.
gitu ya. Itu perlu nanti akan dilihat lagi. Itu. Kedua, kalau misalnya udah positif tapi barang buktinya ada, dia pegang misalnya nih ketangkep di rumah atau di kosan, pas digeledah barang buktinya ada. Nah itu ada batas jumlah maksimalnya. Kalau sabu bisa 1 gram ya, kalau ganja 5 gram. Nah ini zat yang sering ditemukan ya, dipakai ya. Nah jadi kalau di atas itu melebihi jumlah itu, maka itu tidak bisa memperoleh layanan asesmen terpadu gitu ya, seperti itu. Nah tapi penentuan dia ini akan dikenakannya pasal berapa itu sepenuhnya kewenangan penyidik yang memeriksa gitu. Biasanya kalau kita ya penyidik yang dari Polda, tangkapan Polda misalnya Polda Banten, atau misalnya dari Polres, Pandeglang, Lebak, Serang Kota, Serang Kabupaten gitu ya. Kalau yang di Cilegon biasanya nanti ke BNN Cilegon sih, ke Polres Cilegon. Seperti itu. Seperti yang kita pahami juga Mbak, restoratif justice ini kan upaya pendekatan yang dilakukan dengan mempertemukan antara pelaku dengan korban nih Mbak, yang dengan harapan nantinya dapat memulihkan keadaan semula. Namun kalau kita bicara tentang pendekatan restoratif justice ini, jika dihadapkan pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang memang pada hakikatnya ini adalah sebuah victimless crime nih Mbak. Dalam praktiknya kira-kira apa aja sih Mbak standar ataupun indikator tertentu yang bisa menentukan apakah seseorang ini bisa nih mendapatkan pendekatan ini gitu? Mungkin itu jadi ya teman-teman, sebetulnya dari hasil tadi kan saya udah jelasin nih bahwa di BNN itu juga kita ada layanan TAT ya, asesmen terpadu ya. Itu pun yang dihasilkan ya produknya adalah rekomendasi ya, apakah dia bisa direhab atau tidak gitu ya. Rehabnya rehab apa nih rekomendasinya? Rehabnya rehab rawat jalan atau rehabilitasi rawat inap gitu ya. Tapi itu adalah berupa rekomendasi yang kemudian kita serahkan kembali ke penyidiknya gitu. Jadi itu sebetulnya sepenuhnya kewenangan penyidik gitu ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya di kasus-kasus yang lain kan dipertemukan antara pelaku dengan korbannya gitu ya. Kalau di narkoba seringnya sih ya ketika ditangkap nih, kemudian pengembangan gitu ya, ketangkap lagi. Ya semuanya itu jadi nggak ada pelaku nggak ada korban sebenarnya gitu ya. Pelaku dan korban adalah orang yang sama. Jadi semuanya sama-sama pakai lah. Nah cuma nanti kelihatan dari misalnya ketangkap si A, setelah diinterogasi kesebut nama si B dan si C. Si B dan si C ditangkap juga gitu ya. Akhirnya dicari dapat lah ya, dapat si B dan si C. Nyanyi juga nih, nyebut juga ada si D gitu, dapat misalnya 4 orang. Dari A, B, C, D ini 4 orang nanti penyidik akan berupaya untuk mengidentifikasi gitu ya, mana yang memang dia ini sebetulnya bukan pemakai ya, mana yang dia sebenarnya murni memang pemakai gitu ya. Jadi maksudnya bukan pemakai itu adalah yang memang terlibat tadi jaringan peredaran narkoba gitu. Jadi tadi udah jelasin semua sih Mbak mengenai setelah ditangkap atau setelah direhab itu diapain aja, tadi ada yang TAT dan lain-lain itu. Nah saya mau bertanya sih untuk terutama kami ya mahasiswa Fakultas Hukum utamanya itu, kira-kira apa sih peran yang bisa kami bantu gitu untuk kontribusi membantu strategi dari BNN tersebut, dan juga mungkin tantangan dari BNN dalam penerapan restoratif justice ini ya. Yang pertama sih adalah kepedulian ya. Itu ya. Iya, karena kalau program sendiri dari BNN itu kan kita pasti ada rutin ya, masuk sosialisasi, kemudian screening tes urin rutin gitu ya, itu pasti ada gitu ya dari BNN. Tapi itu kan ada keterbatasan ya, setahun bisa dilaksanakannya ini hanya berapa kali gitu ya. Selain keterbatasan anggaran, ya memang keterbatasan SDM di BNN juga. Jadi sebetulnya masalah narkoba ini bukan cuma urusannya BNN aja, bukan cuma urusannya polisi aja. Tapi sebenarnya ini adalah masalah sosial yang harus kita tangani bersama-sama gitu. Dan startingnya itu harus dari lingkungan terdekat. Ya, kalau nggak dari keluarga, ya dari teman-teman. Seperti yang tadi saya bilang, kalau misalnya kita melihat ada teman kita yang perilakunya udah di luar batas kewajaran gitu ya, kita perlu menumbuhkan kepedulian ya. Ketika dia menjadi orang yang pemarah, temperamental, sering gak masuk gitu ya, sering kesiangan, di kelas ngantuk gitu ya, yang kayak gitu, itu
cobalah untuk jangan dijauhin. Ya, yang kayak gitu. Jangan dijauhin. Coba untuk dideketin, tapi dideketin bukan berarti karena ini kayaknya pemakai narkoba terus kalian juga yang ngedeketin mau nyoba ya, bukan kayak gitu maksudnya ya, nggak seperti itu ya. Jadi dideketin dalam rangka mengembangkan kepedulian. Mungkin pasti akan ada penolakan dari dia ya. Ya namanya kita kalau lagi ini banget gandrung sama sesuatu kan, orang ngomong apa aja tuh pasti susah gitu ya diterima secara akal sehat. Tapi setidaknya kita berupaya lah ya, berupaya tolong jangan dijauhin, diajak sharing gitu ya, diajak sharing, kalau bisa diajak rehabilitasi gitu, diajak rehabilitasi karena dari BNN itu gratis rehabnya dan nggak perlu takut nanti bakalan dilaporkan ke yang bagian nangkep-nangkepnya, terus nanti kalian bakal ditangkap. Enggak ya, nggak seperti itu. Takut ya sobat ya. Iya, karena sebetulnya ini mungkin teman-teman perlu paham juga bahwa penggunaan narkoba itu dia masuknya adalah ke gangguan mental dan perilaku akibat penyalahgunaan zat. Ya, jadi secara medis dia itu masuknya ke dalam kelompok diagnosis gangguan kejiwaan. Nah, gangguan kejiwaan. Apakah berarti sama dengan orang-orang yang gembel itu yang di pinggir jalan ini gitu ya, yang suka ngomong sendiri gitu ya? Ada gejala-gejala yang bisa ditampilkan itu hampir mirip dengan orang yang memang mengalami gangguan kejiwaan. Contoh misalnya, kalau menggunakan sabu udah terlalu banyak, udah terlalu sering, maka bisa muncul halusinasi. Ya, halusinasi yang jelek-jelek lah pokoknya, kayak tiba-tiba ngerasa jahat sama saya dan sebagainya. Itu kan karena memang nyerangnya ke otak ya, jadi bisa muncul seperti itu. Lain sama orang-orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ yang kita lihat di pinggir jalan gitu ya misalnya, itu memang mereka sudah ada kelainan sebetulnya ya, sudah ada gangguan di dalam otaknya sehingga muncullah halusinasi itu gitu ya, tanpa zat. Tapi kalau dari gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat tadinya biasa aja, normal, konsumsi zat berlebihan, muncullah itu gitu. Nah ini sifatnya juga kambuhan ya teman-teman. Jadi mungkin kalau yang nanya, Kak bisa sembuh nggak sih kalau ini gitu ya, itu pengen sembuh, sebetulnya namanya bukan sembuh ya, tapi istilahnya adalah pulih ya, karena ini adalah penyakit kronis, sifatnya kambuhan. Mungkin kalau kita lihat keluarga kita atau misalnya orang tua kita ada yang kena penyakit diabetes misalnya, ya itu sebagai analogi aja ya, mungkin supaya agak mudah dipahami. Kalau penyakit diabetes itu kita bisa upayakan dia untuk punya gaya hidup yang sehat, konsumsi obatnya rutin, olahraga teratur, makannya dijaga, istirahat cukup, kan seperti itu ya. Tapi apakah penyakit diabetesnya bisa hilang, bisa sembuh? Tidak sebetulnya. Nah, ini pun sama, ketika sudah melakukan penyalahgunaan zat, apalagi kalau sudah dalam waktu cukup lama, ini bisa kita pulihkan, gitu ya, bisa kita pulihkan. Tapi sewaktu-waktu bisa kambuh lagi nggak? Bisa. Ada resiko seperti itu. Mungkin kalau kita lihat kayak di TV-TV gitu ya, ada artis-artis yang kok udah pernah direhab, udah ketangkep, kok ditangkep lagi gitu ya. Apalagi umurnya udah lumayan tua gitu ya. Ih, kok nggak kapok-kapok sih gitu ya. Kadang-kadang kita suka dengan mudahnya hanya berpikir, oh ini dia nggak kapok gitu. Padahal ini bukan hanya sekedar persoalan kapok nggak kapoknya gitu ya, tapi ini adalah penyakit di otak memang kambuh yang sifatnya dia bisa kambuh gitu. Makanya perlu dijaga pemulihannya, harus ada kepedulian dari lingkungan sekitar. Peran dari kita sebagai orang di sekitarnya juga bukan menjauhi malah ya, karena justru melakukan pendekatan ya. Iya, karena kalau dijauhin, dia akan semakin mencari kenyamanan lewat circle-nya sesama pengguna. Betul Mbak? Ya, karena dia merasa udah makin nggak diterima sama temennya yang masih sehat, masih green flag gitu ya, masih sehat gitu. Jadi dia akan berusaha mencari kenyamanan lewat teman-temannya yang memang sesama circle pengguna. Nah itu apa nggak makin parah nanti? Makin parah ya? Itu akan semakin parah, semakin merasa dapat dukungan dari sesama teman pengguna gitu ya. Dan ini
diwaspadai, perilakunya tuh bisa meluas gitu dampaknya. Penyalahgunaan narkoba itu bukan cuma sekedar oh ini aib, oh ini nanti ditangkap sama polisi, terus nanti dipenjara apa enggak, ya bukan sekedar itu aja. Tapi balik lagi, karena ini nyerangnya ke otak, dampaknya bisa macam-macam. Ya, bisa jadi nggak bertanggung jawab, tanggung jawab akademiknya jadi berkurang banget. Ya, kalau di kampus kayak datangnya telat, ya sering nggak masuk, sering ngilang, di kelas ngantuk, dosen ngejelasin ngangong gitu. Ngangong tuh apa ya? Iya, dia nggak masuk gitu. Materi itu apa nggak masuk. Terus pada saat disuruh ngerjain tugas kelompok dia tiba-tiba nggak ada, menghilang gitu ya. Pada saat disuruh paparan atau presentasi tugas kelompok ke depan, dia mau ngomong tuh kayaknya susah banget gitu. Nah, itu jadi itu bisa berdampaknya ke sana. Nah, belum lagi kalau misalnya penggunaannya udah sering banget. Nah, udah parah tanpa kita ketahui. Tiba-tiba nanti dia butuh uang lebih untuk beli itu. Dia bisa mencuri, ya. Mencuri itu bisa di mana aja, bisa di lingkungan sekitar dia, bisa mungkin keluarganya sendiri, ya. Uang milik orang tuanya atau milik saudaranya itu diambil, atau misalnya ada barang-barang yang akhirnya dia jual, gitu ya. Motor yang tiba-tiba dia gadekan tanpa sepengetahuan orang tua, nah yang kayak gitu-gitu, yang hal-hal yang seperti itu. Jadi dampaknya tuh bisa kemana-mana, gitu. Belum lagi misalnya kayak di jalan, perilaku berkendara, dia kebut-kebutan ugal-ugalan luar biasa, kemudian ikutan balap liar segala macem ya, kemudian ya itulah, jadi perilakunya bisa kemana-mana ya. Apalagi kalau misalnya anak sekolah nih, biasanya nih Sobat Justisia ya, kalau yang pas kuliah itu ada kasusnya yang mulai make pas kuliah ya, baru make pas kuliah, atau pada saat kuliah itu dia ketemu dengan teman yang sesama pemakai, tapi sebenarnya dia sendiri sudah punya riwayat penyalahgunaan sejak SMA atau SMP gitu ya. Nah, sehingga itu akan lebih mudah. Siapa yang sudah pernah punya riwayat penyalahgunaan itu sebetulnya lebih tinggi resikonya untuk menggunakan kembali di masa depan gitu. Makanya perlu lebih waspada. Juga untuk diawasi terus ya Mbak? Iya, jadi intinya mengembangkan kepedulian dan kita berusaha untuk bikin dia nyaman, sharing sama kita, untuk peka juga. Iya, berusaha untuk peka juga. Gitu. Oke Mbak, kalau kita berbicara mengenai tantangan dalam penerapan restoratif justice nih Mbak, pasti dari pihak BNN Provinsi Banten ini memiliki strategi untuk menindaklanjuti dari tantangan yang ada. Kira-kira strategi dari BNN itu sendiri seperti apa ya Mbak? Sebetulnya kalau restoratif justice itu kan baliknya kayak tadi ya yang saya sampaikan ya, kasus narkoba ini ketika misalnya ditangkap gitu ya, dia ini bisa direhabilitasi atau justru malah masuk penjara gitu lah ya istilahnya ya. Nah, rehabilitasi ini kan sebenarnya alternatif dari pemenjaraan. Karena kalau kita tahu di lapas ya, di penjara itu sudah penuh banyak dan over capacity gitu ya, sudah over kapasitas, sehingga itu ketika dia dimasukkan ke dalam penjara itu justru akan sangat meningkatkan resiko dia untuk kembali menggunakan gitu ya. Itu yang perlu diwaspadai. Akhirnya apa? Nggak pulih-pulih, yang seharusnya direhab malah dimasukin ke dalam gitu. Yang seharusnya bisa pulih lebih cepat ini malah memperparah. Jadi dia memperparah. Ketika keluar dari penjara malah justru semakin parah. Mungkin dia malah jadi berkenalan, dan karena dia di situ kan ya, berkenalan dan hidup bersama misalnya dengan justru malah yang tadinya dia itu adalah pengedar gitu ya, yang tadinya pengguna doang masuk ke dalam malah kenal sama pengedar gitu. Jadi memang sebetulnya kalau dari BNN sendiri ya itu tadi ya, kita kan ada layanan dari tim asesmen terpadu yang benar-benar tadi saya bilang satu orang aja itu diperiksanya 5 petugas gitu ya, ada dokter, psikolog, jaksa, sama penyidik 2 gitu ya dari BNN sama dari Polri. Itu benar-benar kan kita lihat, kita identifikasi benar nggak sih dia ini memang untuk direhabilitasi seharusnya, atau memang diproses hukum terlebih dahulu gitu.
ya, supaya benar-benar kelihatan gitu ya bahwa memang rehabilitasi itu sebetulnya kan program perawatan ya, perawatan bagi seseorang yang menderita penyakit sebetulnya ya. Jadi mungkin Sobat Justisia perlu mengubah paradigmanya gitu loh, persepsinya bahwa penggunaan narkoba itu ini bukan semata-mata tindakan kriminal gitu ya. Ini adalah penyakit ya, dan memang ada diagnosis medisnya gitu. Makanya perawatannya kita lakukan secara komprehensif gitu ya. Ada dokternya, ada perawatnya, ada psikolognya, ada konselornya, seperti itu gitu ya. Misalnya nih kita ada teman kita yang seperti itu, terus kita bener-bener langsung jauhin gitu ya. Kita nggak ada usaha sama sekali untuk deketin dia, nanya kenapa dan membantu dia gitu ya. Itu bayangkan kalau itu terjadi sama keluarga kalian gimana gitu. Jadi ini bisa kena ke siapa aja penyalahgunaan narkoba itu. Tanpa pandang bulu, nggak pandang dia miskin, nggak pandang dia kaya gitu ya, nggak pandang dia kelas sosial ekonomi mana aja, semua latar belakang pendidikan apa aja itu bisa. Oke sobat, karena kita sudah di ujung acara ya Kang ya. Di sini kami mau memberikan sedikit kata-kata nih untuk sobat-sobat. Kata-kata hari ini ya Kang ya. Baik. Tetap waspada, tetap edukatif, dan mari kita bersama-sama kita perangi narkoba. Mari bersinar, apa kan? Bersih dan